Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengalahkan procrastination atau sikap menunda-nunda dalam menyelesaikan berbagai hal pekerjaan di sekolah ataupun di kantor. Prokrastinasi adalah kecenderungan atau kebiasaan untuk menunda-nunda atau menunda pekerjaan atau tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sekarang, sehingga seringkali hingga mendekati atau melewati batas waktu yang telah ditentukan. Ketika ada yang mengalami prokrastinasi, orang ini cenderung menghindari tugas yang mungkin sulit, membosankan, atau menimbulkan stres. Proses prokrastinasi melibatkan penundaan pengambilan keputusan atau tindakan yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan dan produktivitas pribadi kita. Meskipun prokrastinasi adalah perilaku umum yang dialami oleh semua orang, hal ini dapat menjadi masalah jika berdampak negatif pada kinerja kita, kesejahteraan, atau pencapaian tujuan kita. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara mengatasi procrastination ini. Mari simak lebih lanjut dalam video ini. Buat kalian yang menonton video ini, silahkan subscribe dan mari kita tingkatkan kualitas diri bersama, dan juga follow Instagram saya di @andi dan TikTok saya dengan Andi Investasi Pengetahuan. Prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda-nunda atau menunda pekerjaan atau tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sekarang. Berikut adalah beberapa tips yang mungkin membantu kita bisa mengatasi prokrastinasi ini. Pertama, pecah tugas menjadi bagian-bagian kecil. Bagi tugas besar kita menjadi tugas-tugas yang lebih kecil untuk lebih mudah diselesaikan dan dikelola. Fokuslah pada menyelesaikan satu langkah pada satu waktu. Jangan menggabungkan banyak hal, karena ketika kita bisa membagi tugas ke dalam bagian kecil ini, secara psikologis lebih mudah untuk cepat menyelesaikannya dan bisa merasakan beban yang lebih ringan dalam proses pengerjaan tugas ini. Kedua, buat rencana dan jadwal. Tentukan waktu khusus untuk pekerjaan atau tugas kita. Buat jadwal dan ikuti dengan disiplin. Rencanakan waktu untuk istirahat agar tidak merasa terbebani dengan tugas ini. Ketiga, mulailah dengan tugas yang lebih mudah. Jika kita merasa terlalu cemas atau terbebani dengan tugas yang begitu besar dan sulit, mulailah dengan tugas yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Ini bisa membantu kita membangun momentum untuk mempush diri kita mengerjakan tugas sekarang juga. Keempat, identifikasi dan atasi penyebab prokrastinasi. Pahami alasan dibalik prokrastinasi kita. Apakah itu karena kurangnya motivasi, ketakutan akan gagal, atau sesuatu yang lain, malas, gak ada sumber daya, dan lain-lain. Identifikasi dan cari cara untuk mengatasi akar dari masalah ini. Kemudian kelima, gunakan teknik Pomodoro. Kerjakan tugas selama periode waktu tertentu, misalnya 25 menit, lalu berikan diri kita istirahat singkat, misalnya 5 menit. Kemudian diulang lagi dan diulang lagi. Metode ini dapat membantu memecah waktu menjadi segmen yang lebih mudah kita kelola. Keenam, hilangkan gangguan. Matikan pemberitahuan pada perangkat handphone Anda, hindari media sosial lebih dahulu, dan buat lingkungan kerja yang minim gangguan dan nyaman untuk kita. Fokus pada pekerjaan tanpa gangguan dan dapat membantu kita bekerja lebih efisien dan efektif. Ketujuh, berikan hadiah untuk diri sendiri, self reward. Setelah menyelesaikan tugas atau mencapai target tertentu, berikan diri kita hadiah. Ini dapat membantu meningkatkan motivasi kita dalam bekerja. Kedelapan, minta dukungan. Bicaralah dengan teman, keluarga, orang tua, rekan kerja tentang tugas kita. Mereka mungkin dapat memberikan dukungan emosional, motivasi, atau bahkan dapat membantu dalam penyelesaian tugas-tugas kita. Kesembilan, jangan terlalu memaksa diri terlalu keras. Terkadang prokrastinasi terjadi karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Berikan diri kita ruang untuk membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tanpa terlalu merasa bersalah. Kesepuluh, cari bantuan jika diperlukan. Jika prokrastinasi kita parah dan terus-menerus mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional seperti konselor atau psikolog. Setiap orang berbeda-beda, jadi cobalah beberapa tips dan semoga tips ini bisa digunakan efektif untuk Anda. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci untuk mengatasi sikap prokrastinasi, karena sudah menjadi sikap akan cukup sulit untuk diatasi. Namun seiring berjalannya waktu, ini bisa kita ubah menjadi sikap yang rajin. Kesimpulan,
Prokrastinasi dapat memiliki sejumlah kerugian yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Contoh dari beberapa kerugian umum dari kecenderungan melakukan prokrastinasi ini adalah: pertama, pemakaian waktu yang tidak efisien. Prokrastinasi dapat menyebabkan pemborosan waktu yang berharga. Pemikiran untuk melakukan sesuatu kemudian kadang-kadang berubah menjadi tidak melakukan sama sekali, sehingga waktu berlalu tanpa pencapaian yang signifikan. Ini jelas sangat merugikan kita di masa depan ketika tua nanti. Kedua, stres dan kecemasan. Menunda-nunda tugas dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Menyadari bahwa ada tugas yang harus diselesaikan tetapi tidak segera diatasi dapat menciptakan tekanan mental tersendiri. Ketiga, akan menurunkan kualitas kerja kita. Pekerjaan yang dikerjakan dalam tekanan waktu yang ketat akibat prokrastinasi mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah daripada jika memiliki waktu yang cukup direncanakan dengan baik secara rinci dan menyeluruh. Ada keempat, ketidakstabilan emosi. Prokrastinasi dapat menyebabkan fluktuasi emosi kita sehingga kita akan lebih mudah terpancing emosi. Pergantian antara perasaan bersalah karena menunda dan stres karena batas waktu yang mendekat dapat menciptakan ketidakstabilan emosi kita. Lantas ada pemenuhan tujuan yang terhambat. Orang yang sering prokrastinasi mungkin mengalami kesulitan mencapai tujuan jangka panjang. Menunda tindakan dapat menghambat kemajuan menuju impian dan ambisi serta cita-cita kita. Karena ini juga bisa memicu hubungan sosial yang terpengaruh. Prokrastinasi dapat memengaruhi hubungan sosial kita. Jika seseorang seringkali menunda kewajiban atau janji kepada orang lain, hal ini dapat merusak kepercayaan dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Lantas, efek buruk lainnya adalah pertumbuhan karir kita tertunda. Di lingkungan kerja, prokrastinasi dapat menghambat perkembangan karir. Ketidakmampuan untuk mengelola waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dapat berdampak negatif pada penilaian kinerja dari atasan kita. Kedelapan, ada faktor pembiayaan kesehatan. Kondisi stres yang terkait dengan prokrastinasi dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental. Masalah kesehatan seperti insomnia, kelelahan, gangguan mental dapat muncul sebagai akibat dari stres yang berkepanjangan. Lantas, dampak buruk yang lain bisa menurunkan kepercayaan diri, kesulitan menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan karena prokrastinasi dapat merusak kepercayaan diri. Hal ini dapat menciptakan siklus di mana penurunan kepercayaan diri memicu lebih banyak prokrastinasi. Untuk mengatasi kerugian prokrastinasi, penting untuk mengembangkan strategi manajemen waktu, memahami alasan di balik kecenderungan kita melakukan prokrastinasi dan menerapkan langkah-langkah yang telah saya sebutkan di awal tadi untuk meningkatkan produktivitas dan kekayaan kita. Mari subscribe dan like video ini bila Anda suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.